Pemirsa, musim hujan mencapai puncaknya, tapi sejumlah wilayah di Jakarta malah krisis air. Salah satunya di Johar Baru, Jakarta Barat yang mengalami kekeringan seminggu terakhir. Seminggu terakhir, ratusan warga di RW 05 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat mengalami krisis air akibat aliran PAM mati. Air PAM mati sepanjang hari kalaupun mengalir sangat kecil dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Warga pengguna air PAM terpaksa meminta air bersih seadanya dari tetangga yang masih punya sumur air tanah. Demi menampung air tak seberapa, beberapa warga harus begadang karena air PAM kadang mengalir kecil dini hari hingga pukul 4 pagi. Kagak, nggak keluar sama sekali. Saya dagang, minta air sama orang, jam 4 malam minta. Malam-malam ya? Iya. Jadi apa-apa susah ya Bu? Susah, cuci piring juga susah. Sebelumnya dari informasi pihak PAM, aliran air mati karena ada pemeliharaan jaringan listrik meski dijanjikan hidup dalam 48 jam, tapi nyatanya berlanjut sampai sepekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Barang-barang bekas atau thrifting masih bikin pusing pedagang lokal hingga pejabat. Seperti buah si malakama, bila dilarang berjualan, pelaku thrifting merugi. Tapi bila dilegalkan, bisa-bisa pedagang UMKM malah gigit jari. Saat ini tidak ada yang membuat gelisah Menteri UMKM Maman Abdurrahman selain masalah perdagangan baju bekas alias thrifting. Usai bertemu Presiden, Maman mengimbau agar pedagang thrifting segera beralih menjual barang-barang UMKM. Upaya ini dijajaki agar pelaku thrifting bisa tetap berjualan. Kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Bukan tanpa alasan, ratusan pedagang baju bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat misalnya kini was-was. Para pedagang terancam gulung tikar usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkali-kali menyebut siap memberangus impor baju bekas ilegal. Gara-gara baju bekas impor inilah negara menanggung rugi lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Kerugian berasal dari hilangnya pendapatan negara hingga kerugian produsen tekstil nasional. Barang-barang thrifting boleh saja bekas, namun masalah dan perdebatan di dalamnya selalu kusut dan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, naik angkutan umum di Jakarta makin anti ribet karena sekarang bisa satu kali tap pakai kode kris. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman mereka di media sosial. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman naik angkutan massal tanpa ribet pakai kris tap alias sekali tap pakai teknologi kode pembayaran digital kris. Teknologi kris tap ini bisa digunakan saat naik KRL, Transjakarta, MRT, hingga LRT. Layanan ini sangat memudahkan warga yang tidak membawa kartu pembayaran elektronik atau e-money atau kartu KRL. Kris tap adalah metode pembayaran berbasis NFC. Cukup menempelkan smartphone pada gate stasiun saat transaksi masuk dan keluar. Tapi tentunya pengguna harus mempunyai aplikasi dompet digital atau mobile banking dan mengaktifkan fitur NFC di HP. Jumlah pengguna kris dalam kehidupan sehari-hari makin meroket dari tahun ke tahun. Apa-apa pakai kris, mulai dari jajan di kaki lima hingga restoran juga untuk berbelanja di supermarket. Pada Oktober 2025, pengguna kris mencapai 58 juta dengan nilai transaksi mencapai 1,9 kuadriliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Gagah berani ketika mencuri, tapi saat ketahuan seorang pelaku curanmor malah ketakutan hingga menangis. Beruntung polisi sektor Durensawit Jakarta segera datang. Bila tidak, pelaku bisa saja dapat salam olahraga dari warga. Pria pelaku curanmor ini pucat ketakutan setelah diamankan warga karena terpergok akan beraksi di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku dipergoki warga saat akan mencuri motor metik di salah satu rumah warga. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat berkelit saat diinterogasi warga. Namun warga tak langsung percaya dan langsung mengamankan pelaku hingga tim Puser Polsek Durensawit datang.
Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asik menyantap makan malam bersama rekan di sebuah kedai, mobil jurnalis online jadi sasaran aksi pecah kaca orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Barang seharga belasan juta dalam mobil hilang dibawa lari maling. Aparat Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa sebuah mobil milik seorang jurnalis yang menjadi korban pecah kaca oleh orang tak dikenal di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat Kamil, seorang wartawan media online, tengah menyantap makan malam bersama seorang rekannya di sebuah kedai di jalan tersebut. Korban baru menyadari jika kaca bagian tengah sebelah kanan mobilnya yang parkir di depan kedai telah pecah saat akan kembali pulang ke rumahnya. Pelaku membawa kabur sebuah tas berisi laptop serta tas kecil berisi perangkat kerja dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Sayangnya, tidak ada satupun CCTV kedai yang mengarah ke sudut tempat mobil korban terparkir. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Korban berharap polisi bisa bekerja maksimal agar pelaku pecah kaca bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para petani dan pedagang di Rangkas Bitung, Merak, Banten bakal punya gerbong kereta sendiri yang lebih nyaman. Tidak perlu berdesakan dengan penumpang umum. Meski bawa banyak barang, pedagang hanya perlu beli satu tiket untuk dirinya sendiri. Bentrokan antar puluhan ojol dengan penagih utang pecah di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat. Keributan tak terhindarkan, bahkan salah satu penagih hutang jadi sasaran kemarahan pengemudi ojol. Beruntung polisi segera ke lokasi dan bisa meredam keributan agar tidak semakin membesar dan mengamankan dua penagih hutang. Peristiwa ini dipicu para penagih hutang yang nekat merampas seorang ojol yang tengah bekerja di jalan. Polisi mengimbau warga yang memiliki utang untuk melakukan pembayaran sesuai aturan. Sedangkan penagih utang diimbau tidak mengambil paksa kendaraan. Sementara di kawasan Gading Serpong, Tangerang, seorang penagih hutang tiba-tiba mengamuk hingga membuat warga resah. Menurut warga, pelaku tiba-tiba datang ke salah satu ruko dan membuat keributan. Belum diketahui penyebab kemarahan pelaku, namun warga menduga hal ini terkait masalah penagihan utang. Polisi juga masih mendalami penyebab pasti insiden ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengenai debt collector yang merampas kendaraan pengemudi begitu. Dan sekarang seorang pengemudi minibus di area Bandara Soekarno-Hatta didatangi sekelompok orang yang merampas paksa kendaraannya. Dan korban lalu dibuang di pinggir tol lingkar luar Bandara Soekarno-Hatta. Aksi komplotan penagih utang alias debt collector semakin meresahkan. Sekelompok orang melakukan perampasan paksa kendaraan di area parkir 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengemudi mobil diintervensi untuk menyerahkan kendaraan yang dibawanya, bahkan mirisnya pengemudi mobil diturunkan di sisi tol Bandara Serpong, pintu keluar Buaran Baru, Kota Tangerang. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan adanya perampasan kendaraan langsung olah tempat kejadian perkara dan berhasil menangkap salah satu pelaku di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang, dan selanjutnya dua pelaku berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau kendaraan roda 4. 3 pelaku yang berhasil ditangkap digelandang ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta guna dilakukan pemeriksaan secara intensif. Barang bukti pakaian serta berkas penarikan kendaraan disita sebagai alat bukti. Aktivitas para tersangka sebagai debt collector lepas yang sehari-harinya mencari kendaraan kredit bermasalah. Namun karena unsur pidana maka dilakukan penangkapan dan masih memburu pelaku lainnya. Kini para tersangka dijebloskan penjara dan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 11 tahun penjara. Pada tanggal